Baik, selamat siang rekan-rekan, narasumber, dan para peserta yang hadir dalam acara hari ini. Hari ini kita akan menyelenggarakan Road to Indonesia Fact Checking Summit sebagai bagian dari rangkaian acara Indonesia Fact Checking Summit. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua. Pada hari ini kita sudah bersama dengan kita sudah ada Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia, Bapak Wahyudiatmika, atau yang biasa disambut dengan Likomang. Likomang, silahkan apabila ada sepatah dua kata untuk memulai rangkaian acara hari ini. Oke, terima kasih Stefani. Selamat siang rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang di forum online yang mudah-mudahan akan memberikan banyak informasi penting dan berguna untuk kita semua. Pertama-tama tentu terima kasih banyak untuk teman-teman Mavindo, Aji, yang bersama-sama AMSI menjadi bagian dari koalisi Cek Fakta. Kegiatan ini adalah bagian dari Road to atau pemanasan menuju Indonesia Fact Checking Summit yang akan diselenggarakan pekan depan. Dan itu adalah kegiatan tahunan kita untuk berdiskusi, berefleksi, mencari insight, mencari solusi-solusi baru untuk persoalan ekosistem informasi yang kita hidupi bersama-sama ini. Jadi dalam forum nanti akan ada banyak sekali sesi-sesi yang menarik, yang penting untuk menambah ilmu, menambah inspirasi, menyegarkan kembali teman-teman semua penggiat cek fakta di seluruh Indonesia. Nah, dalam konteks itulah kita ketemu pada hari ini, dan untuk sesi hari ini saya ingin ucapkan terima kasih banyak untuk Kak Elin, Pemret Liputan 6, Mas Bayu, punggawa utama dari cekfaktakompas.com, juga moderator kita yang luar biasa Mbak Rini dari Solo Pos, yang adalah sebenarnya pionir-pionir yang patut kita jadikan guru, jadikan sumber inspirasi kita sama-sama, terutama untuk tema hari ini, bagaimana memonetisasi cek fakta. Nah, kalau tidak keliru, beberapa bulan yang lalu ini sempat jadi isu juga di gerakan cek fakta kita. Teman-teman terutama yang baru bergabung 100 media di daerah-daerah ingin tahu bagaimana sih caranya kita mendatangkan monetisasi. Dan tentu saya kira itu pertanyaan yang wajar, karena kita pada dasarnya kan semua adalah industri media, kita adalah bagian dari bisnis media, dan di dalam kegiatan kita memang kita meng-create value dan meng-capture value. Jadi kita dalam produksi informasi sehari-hari menciptakan manfaat, menciptakan benefit gitu ya kepada user kita, dan kita tentu sebagai perusahaan harus bisa mengubah manfaat itu menjadi revenue, menjadi keuntungan. Kenapa itu penting? Agar kegiatan itu kemudian bisa berkelanjutan, sustainable, bisa terus-menerus kita lakukan. Tidak tergantung pada pihak ketiga, tapi tergantung pada kemampuan kita membuat manfaat dari produksi konten kita kemudian menjadi pendapatan. Dan untuk itu kita punya narasumber yang luar biasa, yang saya kira akan tepat sekali kita gali ilmunya, kita gali pengalamannya dalam sebuah sesi sharing pada hari ini. Saya kira itu sebagai pengantar. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semuanya yang hadir. Ini juga direkam supaya menjadi bisa diakses oleh teman-teman yang mungkin hari ini tidak bisa ikut. Dan saya berharap ini bisa jadi momen yang sustainable juga, continue kita adakan sesi belajar bersama seperti ini, agar sama-sama kita menguatkan dan mendorong cek fakta terus-menerus ada di Indonesia. Terima kasih banyak, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih Beli Komang atas sambutannya dan pemaparannya. Seperti yang tadi sudah di-mention oleh Beli Komang, hari ini kita akan mendengarkan pemaparan juga dari Mbak Elin dan Mas Heru di bidang cek fakta, khususnya di media. Dan juga diskusi siang hari ini akan dipandu oleh Mbak Rini dari pemimpin redaksi dari Solo Pos. Silahkan Mbak Rini, saya berikan floor-nya. Baik, terima kasih Stefani. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya aman ya? Oke. Aman, Mbak. Iya, baik. Terima kasih. Ya, sore hari ini kita ketemu di Road to Indonesian Fact Checking. Ini yang series pertama dan temanya sangat menarik dan saya pikir ini sangat relevan dengan teman-teman jurnalis yang kali ini sudah banyak bergabung di layar Google Meet kita sore hari ini. Dan ini sangat relevan karena tadi Bli Komang juga sudah menyinggung bagaimanapun media sebagai sebuah industri juga harus bisa untuk melakukan bisnis yang sehat. Dalam konteks ini kalau kita persempit lagi adalah mengenai cek fakta. Seperti kita tahu sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang training cek fakta ini sudah banyak dilakukan menyasar ke jurnalis. Kalau tidak salah mungkin catatannya yang dilakukan oleh Aji maupun AMSI lewat Google News Initiative itu sudah 1000 lebih lah ya jurnalis yang sudah mendapatkan pelatihan cek fakta di seluruh Indonesia. Baik itu nanti di level provinsi, bahkan pelatihan ini juga sudah menyasar ke jurnalis-jurnalis yang ada di daerah tingkat kedua maupun di kota-kota satelit lainnya. Catatan yang menjadi menantang adalah, dan ini juga menjadi tantangan bersama, bagaimana konten-konten cek fakta ini mampu menghasilkan monetisasi. Kalau kita lihat dalam sudut pandang konten, cek fakta ini sangat membantu bagaimana melakukan istilahnya menghambat persebaran hoax, disinformasi maupun misinformasi. Tetapi yang menjadi tantangan lainnya adalah cukup banyak juga muncul keluhan-keluhan nih. Ternyata kita udah bikin konten susah-susah, melakukan debang, melakukan konfirmasi ABC, menguasai sejumlah tool cek fakta. Satu, trafiknya kenapa nggak tinggi-tinggi banget? Ya, itu. Biasanya PR-nya di situ. Terus yang kedua, kita udah repot-repot nyediain tim cek fakta yang skillnya kalau boleh dibilang mereka-mereka yang masuk dalam tim cek fakta itu boleh dibilang skillnya itu lebih ya dibanding dengan jurnalis-jurnalis yang lainnya gitu kan. Tapi kenapa kok revenue-nya nggak ada? Udah deh, ngapain repot-repot bikin tim? Kita bubarin aja deh, kita ngambil ini. Itu fenomena yang terjadi di lapangan. Nah, dua narasumber kita yang hadir di sini boleh dibilang sudah expert. Satu, bagaimana membuat konten, Mbak Elin Yunita dari Liputan 6 dan juga Mas Bayu Bali dari Kompas.com, udah dibilang lah, dua media ini udah jago bikin yang namanya konten cek fakta. Yang kedua, yang mungkin kita harus banyak belajar dari dua narasumber ini adalah bagaimana konten-konten cek fakta ini mampu mendatangkan revenue yang akhirnya membuat bisnis atau media kita jadi lebih sehat. Kira-kira ini pengantar dari saya. Nanti dua narasumber ini akan paparan kita sharing session. Silakan teman-teman mencatat kira-kira nanti poin-poin apa saja yang akan kita diskusikan dan kita tanyakan. Oke, yang pertama saya, halo, kalau boleh tahu ini ada suara yang masih open siapa ya? Monggo dari teman-teman AMSI mungkin bisa mute buat audiens. Ya, terima kasih. Ya, jadi yang pertama saya ingin memberi kesempatan kepada Mbak Elin Yunita dulu untuk memberikan pemaparannya, tapi terlebih dahulu saya mau baca resume siapakah Mbak Elin Yunita ini. Beberapa tahun lalu kalau saya mengenal Mbak Elin sebagai Wapemret, tapi ini kaget juga udah jadi pemimpin redaksi. Selamat ya Mbak Elin ya. Dan Mbak Elin Yunita ini adalah pemimpin redaksi di Liputan 6 dengan beberapa kiprahnya luar biasa. Selain di Liputan 6 pernah juga ada di media lain yang kebetulan medianya juga sama nih kayak Mas Bayu, kayak kalau aku baca CV-nya Mas Bayu, karena dua narasumber ini pernah dalam satu media yang sama gitu. Nah, Mbak Elin ini juga sebelumnya juga menggawangi di cek fakta di liputan6.com. Kira-kira seperti itu, monggo Mbak Elin. Waktu buat Mbak Elin untuk memberikan pemaparannya. Terima kasih Mbak Rini atas pengantarnya. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dan selamat ketemu ya, meskipun kita belum ketemu muka, nanti mungkin yang dalam waktu dekat kita harus ketemu muka. Tapi
Tadi Mas Komang dan Mbak Rini sudah memberikan pengantar yang luar biasa. Yang pertama, bagaimana kita perlu monetisasi karena kita di industri media ya. Dan Mbak Rini juga bicara bagaimana susahnya media untuk mempertahankan tim cek fakta karena kurangnya sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya dana. Dan kalau saya mau, Liputan 6 mulai cek fakta sejak 2018, udah lama ya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di cekfakta.com, kemarin ada berapa, kita semua sudah 100 lebih ya, yang sudah bergabung di cekfakta.com. Kalau ada yang merasa bingung, kalau ada yang merasa ini mau gimana ya setelah ini gitu kan, percayalah kami juga mengalami hal tersebut pada awal-awalnya. Bingung ini apa sebenarnya. Kemudian ketika kita sudah mulai konsisten, kita bingung juga bagaimana meyakinkan manajemen, bagaimana meyakinkan para bos kita agar ini adalah sebuah program yang penting. Yang penting yang harus ada orang-orang yang memang ditugaskan, didedikasikan untuk mengawal program cek fakta. Dan dengan terus terang dengan keinginan kuat untuk mempertahankan cek fakta di Liputan 6, itulah kenapa kemudian kami mencari cara untuk pada akhirnya menghasilkan uang ya. Dan harapannya sih teman-teman, kami berharap dari acara hari ini ada dua sih, yang mungkin belum mulai monetisasi bisa kemudian monetisasi. Yang kedua, teman-teman yang belum juga belum punya tim cek fakta ataupun belum punya program cek fakta di media masing-masing, semoga jadi ingin membuat cek fakta, dan tujuannya besar sih untuk menyehatkan ekosistem informasi di Indonesia. Saya izin ya Mbak Rini ya untuk share presentasi saya singkat saja karena yang justru yang saya inginkan adalah diskusi yang lebih panjang dengan teman-teman semua. Silakan Mbak Elin. Siap. Saya coba untuk ini, tadi sudah bisa. Apakah sudah terlihat atau ada gangguan? Oke, sudah terlihat. Oke, tinggal diperbesar aja Mbak Elin. Siap, saya akan coba perbesar nanti. Sorry. Maaf, ini ada gangguan. Full screen. Ya. Saya coba untuk perbesar, teman-teman. Sorry. Tadi sudah bisa, tapi kemudian butuh lagi. Jadi sebenarnya ini cerita bagaimana kami berupaya ya untuk membuat cek fakta kami itu minimal menghasilkan, dan sekali lagi alasannya awalnya adalah agar untuk meyakinkan perusahaan kami untuk mempertahankan program cek fakta, karena buat saya sendiri sebagai seorang jurnalis, cek fakta penting ya. Ini adalah sesuatu yang membuat kita sebenarnya tugas jurnalis yang melakukan verifikasi, tapi kemudian perkembangan zaman membuat kita jadi agak lupa itu. Kita nyaman dengan membuat berita cangkeman atau berita omongan dari sumber-sumber tertentu tanpa melakukan verifikasi. Jadi izinkan saya untuk membagikan pengalaman Liputan 6 dalam memonetisasi konten cek fakta. Ini judulnya mungkinkah kalau untuk konteks Liputan 6 mungkin, dan sudah kami lakukan. Dan nanti kita juga akan membahas lebih dalam lagi apakah mungkin misalnya teman-teman yang masih baru mulai itu kemudian memonetisasi konten-konten cek fakta. Jadi ada banyak tantangan. Tadi Mbak Rini sudah memberikan pengantar yang luar biasa terkait tantangan yang ada di newsroom ya. Tentu saja newsroom tidak sama, ada media besar, ada media kecil, ada yang jumlahnya banyak, jumlah manusianya ada yang sedikit gitu kan. Tapi memang kalau dirangkum tantangannya kalau di Indonesia itu saja sumber daya, manusia maupun dana. Kemudian juga skill karena cek fakta membutuhkan skill ya, dan tadi juga Mbak Rini sudah menyampaikan ada 1.000 lebih wartawan yang telah dilatih untuk melakukan cek fakta, dan sebenarnya itu sudah jadi modal yang baik untuk mengawali program cek fakta di newsroom kita masing-masing. Kemudian juga akses ke pelatihan dan pendanaan itu juga masih jadi perdebatan, kemudian juga belum menjadi prioritas. Karena kan media sekarang kita semua hal ditentukan dengan matriks ya.
kok udah capek bikin cek fakta, page-nya kecil dan lain-lain. Jadi mungkin banyak hal di newsroom masing-masing yang itu belum jadi prioritas untuk melakukan cek fakta. Tapi bukan cuma di Indonesia aja, dari State of Fact Checkers 2003 dari FCN itu memang organisasi cek fakta, baik itu yang media maupun CSO itu memang yang paling challenging adalah bagaimana mendanai dan menghasilkan monetisasi dari kegiatan cek fakta. Dan nggak semua media mungkin kita mengalami tantangan masing-masing ya. Dan itu dan tapi ini sudah jadi bukan cuma di Indonesia kok, di luar juga kita juga masih menghadapi tantangan belum adanya pendanaan. Dan ini kalau masih di State of Fact Checkers 2023 dari IFCN itu kita bisa lihat di tabel sebelah kanan bagaimana banyak dari yang lakukan oleh IFCN survei. Jadi budget untuk fact checking operation itu di luar operasional media sendiri itu ada juga kok yang nggak punya gitu. Jadi 0 sampai 20 ribu dolar itu ada banyak, ada 10% lebih dari anggota IFCN yang memang mengadakan menjalankan program cek faktanya itu dengan mungkin hanya dengan niat ya, tapi nyaris tidak ada dana ataupun dengan dana yang cenderung minimum. Jadi memang kalau dari laporan IFCN sendiri ada income dari Meta third party fact checker atau program Meta itu beberapa mendapatkannya dan juga kemudian grant dan juga ada training dan kemudian ada membership and donation. Jadi memang kalau untuk liputan6.com sendiri kami sejak tahun 2018 kami menjadi anggota IFCN bersama media-media lain juga. Sekarang ada 5 media dan 1 NGO Avindo yang juga masuk ke dalam daftar signatories IFCN. Dan ketika kita sudah lolos di IFCN, kemudian juga beberapa dari kami juga menjadi partner di beberapa program ya, termasuk third party fact checkingnya Meta, dan juga kalau ada peluang pendanaan juga ada dari grant. Kalau dari IFCN kemudian kita jadi Meta itu ada banyak sekali peluang, tapi memang untuk mendapatkan status sebagai signatory IFCN itu bukan hal yang mudah, karena memang kita harus banyak setiap tahun kita harus memperbaiki, harus melaporkan, kemudian memperbarui keanggotaan dan lain-lain. Jadi ada banyak peluang pendanaan yang mungkin bisa kita eksplorasi. Yang pertama grant, kemudian yang program Meta juga pelatihan sama training, dan juga membership atau donation. Kalau untuk liputan 6, yang pertama kita melakukannya, yang kedua juga bagian dari program tersebut, yang ketiga kita juga melakukannya, nanti mungkin akan kita elaborasi di slide berikutnya. Dan untuk membership sama donation sayangnya belum, karena kita orang Indonesia tidak biasa membayar untuk berita gitu. Jadi mungkin kedepannya sih kita mengharapkan ini juga bisa kita eksplorasi, karena terkait dengan kita nggak mungkin bergantung dengan pihak lain kan untuk mendapatkan funding untuk program cek fakta. Dan semoga sih ke depan para pembaca, para users, para pengguna internet Indonesia memahami arti penting dari cek fakta dan bagaimana verifikasi informasi, dan bisa memberikan partisipasinya ke program ini. Jadi kalau tadi terkait dengan partnership, kami terbuka untuk melakukan kerjasama dengan pihak luar, tapi yang kami garis bawahi adalah independensi dalam melakukan cek fakta tidak boleh diintervensi. Dan integritas adalah hal yang bagi kami bukan hanya ada terjadi diri ya, bagi semua wartawan sih, kalau saya harapkan seperti itu juga. Jadi memang kalau di yang sebelahnya itu kami declare bahwa kami adalah bagian dari IFCN, menjadi partner Facebook atau Meta, dan bagian dari cekfakta.com. Kerjasama dengan pihak manapun tidak akan mempengaruhi independensi kami, dan itu yang kami declare di setiap halaman di akhir berita cek fakta kami. Jadi memang ada banyak tawaran ke kami gitu, dan mungkin juga ke teman-teman yang lain, bahwa cek fakta, ada perusahaan misalnya
tolong dong cek fakta bahwa produk saya lebih bagus daripada produk B atau C gitu kan. Kemudian tolong dong kalau misalnya cek faktain dong kalau aku tuh lebih yang paling bagus dibandingkan yang lain. Dan kami untuk saat ini dan akan selamanya untuk liputan 6 kita tidak menerima yang seperti itu. Jadi memang sekali lagi tidak hanya sebagai anggota IFCN tapi juga sebuah komitmen bagi kami untuk tidak menggunakan cek fakta untuk kayak semacam kerjasama, tapi kerjasama yang kemudian kita menjatuhkan atau kemudian mengunggulkan salah satu brand atau salah satu pihak tertentu. Jadi integritas kita, kemudian juga independensi kita dalam melakukan cek fakta itu sesuatu yang harus kita jaga. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman di daerah gitu ya, ketika nanti mungkin ada tawaran dari Pemkab atau Pemkot mana gitu untuk cek fakta keberhasilan pemerintah, cek fakta soal sesuatu yang memang tidak bisa kita verifikasi dan tidak ada buktinya, sebaiknya tidak. Karena kalaupun nanti mereka mau memberitakan itu ya cukup di editorial, karena sekali lagi cek fakta adalah sesuatu yang kita harus jaga juga dan penting untuk kita agar independen dan melakukan cek fakta kita dengan metodologi yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Grant. Untuk grant sendiri, kami memang mendapatkan sejumlah grant yang 4 terbesar itu dari IFCN pada tahun 2020, 2021, 2022, dan 2024. Kami pertama kali dapat grant di tahun 2020 di tengah COVID, waktu itu ada coronavirus fact checking grants, itu kita dapat, kita bikin program bagaimana saat itu membuat mengajak masyarakat untuk berpartisipasi ke program cek fakta. Kami meluncurkan pegiat cek fakta liputan6.com dengan menggandeng masyarakat. Jadi kami sekarang punya komunitas cek fakta yang masih sampai saat ini masih berjalan dan masih setia dengan anggota yang luar biasa dan anggota-anggota yang selalu men-challenge kami juga di Liputan 6 untuk menyediakan informasi maupun menyediakan training buat mereka. Dan di 2020 itu kami juga mulai melakukan edukasi dan juga training waktu itu online ya, online kita mengadakan namanya virtual class dan sampai sekarang masih berjalan dan masih kami pertahankan itu program bulanan dan pasca pandemi kita juga sudah mulai untuk melakukannya secara hybrid maupun offline. Program kedua, grant kedua yang kami dapatkan, grant besar itu ada vaksin grant program, itu yang di tengah misinformasi dan disinformasi terkait vaksin COVID-19 juga dari FCN. Terus kemudian juga pada 2022 kami mendapatkan spread effect untuk mengurangi misinformasi tentang AI. Saat itu salah satu tools yang kita adakan adalah WhatsApp chatbot. Jadi untuk yang grant pertama, kedua, dan ketiga itu memang fundingnya dari Meta. Yang keempat, baru saja tahun ini kami mendapatkan pendanaan dari Engage 2023 yang kemudian itu juga dari Global Fact Check Fund yang dikelola oleh IFCN dengan pendanaan dari Google maupun YouTube. Jadi memang masih berjalan programnya dan kami banyak belajar sih sebenarnya dari program seperti ini ya. Artinya pertama bahwa ketika grants itu kita harus menawarkan sesuatu yang memang yang menarik ya. Karena kan memang ini kompetisi dan kita juga harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan gitu kan. Dipaksa untuk kreatif dan dipaksa untuk bekerja sama dengan pihak lain. Jadi memang dari sini kami juga belajar bahwa cek fakta itu tidak hanya sekedar memverifikasi informasi, tidak hanya sekedar membuat artikel atau membuat konten yang kemudian mendebang atau informasi-informasi yang bermasalah di internet misalnya, tapi juga bagaimana melibatkan orang, bekerja sama dengan pihak lain, kemudian juga memaksa kita untuk lebih kreatif. Dalam vaksin grant program 2021 kami menerbitkan komik itu komik cek fakta, dan itu kemudian
pada 2023 alhamdulillah mendapatkan Global Fact Check 10 Award yang waktu itu di Seoul. Dan sebenarnya untuk grant ini memang kalau misalnya kalau mau mengakses dari IFCN memang agak susah karena harus memang menjadi anggota IFCN atau menjadi anggota aliansi yang juga digagas oleh IFCN. Tapi ini bukan sesuatu yang tidak masuk akal, mungkin dilakukan meskipun harus menempuh beberapa persyaratan yang memang disyaratkan. Jadi yang saya singgung di awal gitu, Liputan 6 mendapatkan grant mungkin dari IFCN gitu kan, kemudian juga bekerjasama dengan Meta, syaratnya adalah menjadi anggota IFCN dan itu tidak mudah. Mungkin teman-teman yang di Kompas, di Suara, di Tempo itu tahu susah sekali untuk mempertahankan status kita sebagai signatoris. Tapi pertanyaannya adalah apakah masih ada peluang monetisasi untuk media kecil atau organisasi yang tidak gabung dengan IFCN atau teman-teman yang baru mulai dan baru bergabung di Cek Fakta? Jawabannya iya. Dan kami juga selain grant, selain kerjasama partnership dengan Meta atau partnership dengan lembaga-lembaga lain yang mendukung edukasi yang kami lakukan, kami juga mengeksplorasi peluangnya ini. Jadi ini saya buka, kita takut kompetisi, kita punya hubungan masing-masing ya, tapi ini mungkin gambaran bahwa bahkan media-media yang baru mempunyai tim Cek Fakta atau baru masuk ke Cek Fakta itu bisa melakukan monetisasi. Caranya adalah konten. Jadi salah satu keuntungan dari kami 2018 itu kami tidak hanya berhenti pada membuat konten teks, konten teks pada seperti halnya misalnya konten yang debunking gitu kan dengan teks saja, tapi kami mau eksplorasi sejak tahun 2018 itu adalah video. Jadi ada banyak konten-konten Cek Fakta yang kemudian kami hasilkan. Selain teks itu ada video, kita punya series juga, kita punya komik, kita punya virtual class yang edukasi di online, kita juga punya edukasi offline, ada lagi AI Fact Check Presenter, poster, meme, dan lain-lain. Banyak sekali, ini hanya 4 di antaranya. Jadi sebenarnya untuk teman-teman ketika mulai untuk Cek Fakta gitu ya, dan belum bergabung dengan organisasi seperti IFCN misalnya, atau tidak punya akses ke sumber-sumber informasi terkait grant dan lain-lain, peluang itu masih terbuka ketika kita membuat konten-konten Cek Fakta yang bisa jadi viral atau bisa jadi memiliki mengundang plays atau engagement yang besar di media sosial. Jadi sebenarnya itu masih bisa kita lakukan beralih ke itu. Jadi kalau sekarang kan kita lihat ya, kalau di ada banyak sosmed kayak TikTok, kemudian dari IG, Facebook, YouTube gitu kan, itu ada banyak yang bisa kita lakukan. Kalau kita lihat misalnya YouTube gitu, ada banyak beberapa orang yang influencer misalnya atau bahkan anak-anak muda gitu, mereka membuat kayak semacam konten untuk menjelaskan sesuatu gitu kan. Ada juga yang pakai kata cek fakta gitu kan, meskipun itu hanya sekedar apa ya, belum tentu mereka juga menguasai cara-cara cek fakta gitu. Jadi memang bisa jadi salah satu yang sedang kami selalu eksplor adalah bagaimana konten-konten cek fakta itu tidak hanya menjadi menarik ketika dikemas secara visual dan dikemas lebih mudah, tapi juga konten-konten itu berpeluang untuk mendapatkan monetisasi di sosmed atau minimal membuat reputasi kita, branding kita sebagai media Cek Fakta itu makin kuat, dan itu bisa jadi juga pertimbangan bagi para pemasang iklan untuk masuk ke dalam media kita. Kemudian juga yang kedua itu potensi kerjasama dalam training Cek Fakta. Jadi kalau kita rajin melakukan training dan teman-teman itu kemudian mengikuti training yang dilakukan oleh AJI atau Mavindo atau AMSI gitu, kemudian menjadi expert gitu kan, monggo aja bisa aja training, kemudian ada semacam kerjasama dengan beberapa lembaga untuk mensupport kegiatan-kegiatan kita. Jadi kegiatan Cek Fakta tidak hanya berhenti pada konten teks. Tadi makanya ketika awal Mbak Rini menyinggung, kok ini kita bikin Cek Fakta susah tapi gak ada PPV-nya, gak ada yang mau iklan. Jangan-jangan perlu juga kita mempertimbangkan bagaimana sih kita mengemas konten Cek Fakta menjadi lebih menarik.
dan lebih atraktif untuk tak hanya user tapi juga untuk orang-orang yang mau bekerja sama dengan kita. Jadi dari sisi yang tadi saya share ke teman-teman, ada 3 hal yang sebenarnya jadi kata kunci buat kami. Yang pertama konsistensi. Jadi kita tidak bisa mengklaim diri kita sebagai fact checker atau media cek fakta kalau konten-konten cek faktanya berkala, kala-kala ada, kala-kala tidak gitu kan. Jadi memang harus konsisten dan juga kreativitas. Kita harus kreatif. Jadi konten cek fakta tidak hanya berhenti pada komik. Ada banyak hal karena tantangan kita kan ke diseminasi juga ke teman-teman Gen Z atau milenial yang ada dari sisi demografi terbesar di Indonesia atau mayoritas. Jadi bagaimana pesan cek fakta atau hasil verifikasi dari teman-teman fact checker itu masuk juga ke mereka. Akhirnya kita juga harus dipaksa untuk kreatif dengan cara mengubah tampilan teks yang tanda kutip quote-unquote akan membosankan buat mereka menjadi sesuatu yang menarik buat mereka. Dan yang ketiga adalah ini yang pembelajaran dari kami yang kami lakukan sejak awal sampai saat hari ini adalah kolaborasi. Tidak mungkin Liputan 6 bisa melakukan banyak hal. Tidak mungkin kami bisa melakukan banyak program tanpa kolaborasi. Kolaborasi dari komunitas kami, Pegiat Cek Fakta Liputan 6, kolaborasi dari networking yang kami punya, dari universitas, dari tokoh masyarakat, dari beberapa organisasi gitu, untuk melakukan ini bersama. Terakhir kami sempat membuat training cek fakta untuk teman-teman minoritas komunitas Ahmadiyah. Dan kami juga membagi cara bagaimana mereka bisa memverifikasi sendiri maupun membuat verifikasi maupun kemudian kami membuka dialog dengan mereka, karena dari sisi minoritas di Indonesia itu mereka sangat rentan menjadi korban di tengah politik misalnya, karena kan jelang juga November 2024 kita ada pilkada serentak yang semoga berjalan lancar dan semoga tanpa hate speech dan tanpa hoax ya, tapi kita paling nggak menyebarkan edukasi juga ke masyarakat. Dan terus terang kalau kami di Liputan 6 tidak punya rekan, tidak punya teman, tidak punya kolega, itu susah sekali ya. Kami juga bersyukur jadi bagian dari cekfakta.com karena banyak hal yang bisa kita upgrade bersama, pengetahuan maupun juga kolaborasi ini. Jadi memang tanpa 3 hal itu agak susah untuk kita kemudian berpikir bagaimana caranya kita untuk memonetisasi konten-konten cek fakta. Sekali lagi, konsistensi, kreativitas, dan juga kolaborasi. Itu dari saya. Terima kasih Mbak Rini. Kembali ke Mbak Rini. Oke, menarik sekali ya. Tadi pemantiknya udah luar biasa nih Mbak Elin, bisa membuka diskusi lebih lanjut. Ada beberapa poin yang bisa saya rekap dari penjelasan Mbak Erin. Yang pertama bahwa cek fakta itu tidak hanya sekedar pekerjaan verifikasi. Yang kedua, di situ harus ada unsur partisipasi, baik itu nanti partisipasi audiens ya, maupun dari partisipasi pihak-pihak lain untuk berkolaborasi. Dan yang paling lebih penting lainnya adalah kekuatan konten, maka dibutuhkan kreativitas di situ. Kira-kira itu Mbak Elin. Tadi juga Mbak Elin juga udah membuat beberapa 4 poin besar bagaimana monetisasi itu cek fakta bisa menghasilkan monetisasi dari 4 poin besar, yaitu dari grant, kemudian meta third party, kemudian juga dari pelatihan training, dan yang terakhir adalah dari membership dan donasi. Oke, baik teman-teman, makin hangat sorenya, sudah ada Mas Bayu Galih Wibisono. Saya udah beberapa kali berpartner dengan beliau yang ilmunya luar biasa. Kalau saya partneran sama Mas Bayu, pasti saya dapat ilmu baru. Ya, Mas Bayu Galih ini adalah di punggawa utama ya, atau editor di cekfakta.kompas.com. Dan Mas Bayu ini juga pernah satu institusi sama Mbak Elin kalau nggak salah ya, di media sebelah sama yang media ini juga. Itu momennya bersamaan atau enggak? Kayaknya bersamaan itu kalau lihat dari timeline ya. Bersamaan ya timelinenya ya. Baik, kita mau coba cari lagi nih gali-gali. Mungkin ada beberapa kata kunci lain dari Mas Bayu bagaimana konten cek fakta ini bisa menghasilkan monetisasi. Jadi langsung aja Mas Bayu, silakan pemaparannya. Ya. Oke, saya coba share screen ya, Mbak Rini ya. Ya. Ya, teman-teman, di sini sebenarnya saya menggantikan Mas Embong ya, Mas Heru Margianto, karena Mas Embong ada kegiatan mendadak gitu ya,
ada rencana pindah kantor ke bawah, sebenarnya ke lantai 3, kita masih di lantai 5. Jadi Mas Bong, salam juga buat teman-teman di sini. Saya di sini akan menyampaikan mungkin lebih banyak pengalaman kali ya, pengalaman kompas.com dalam sebenarnya ini ya, mengupayakan program cek fakta berkelanjutan. Kalau dibilang monetisasi ya memang yang didapat cukup lumayan ya, cuma yang lebih terpenting lagi adalah kan dengan model bisnis media yang sekarang ada ini ya, yang dipikirkan media saat ini lebih ke ini kali ya, berkelanjutannya, gimana caranya kita bisa tetap bertahan juga di tengah serangan homeless media juga dan lain-lainnya, tapi kita juga tetap tetap kedepankan etika jurnalistik. Yang pertama mungkin akan cerita dulu soal perkembangan cek fakta ya. Sebenarnya cek fakta itu secara prinsip adalah kita memeriksa fakta dari apa yang sudah disajikan. Nah, ini sebenarnya menariknya adalah aktivitas jurnalistik di Indonesia gitu ya. Ini kita tidak punya pemeriksa fakta khusus ya, karena bisa dibilang tradisi ini dimulai di Amerika dan Eropa. Kalau teman-teman nonton sejumlah film yang bertema jurnalistik, misalnya kayak Shattered Glass atau misalnya yang terbaru kayak Inventing Anna, maka di situ akan kelihatan tuh ada divisi sendiri yang namanya pemeriksa fakta gitu ya. Jadi pemeriksa fakta ini mereka terdiri dari beberapa orang dan mereka akan menguji artikel-artikel ya yang ditulis reporter atau bahkan setelah diedit oleh editor gitu ya. Jadi nantinya ini pemeriksa fakta akan menyesuaikan apakah yang disampaikan dalam tulisan itu sesuai fakta. Hal paling sepele misalnya terkait misalnya ibu kota Kalimantan Selatan, mungkin reporter masih ada yang nulis Banjarmasin itu dan editornya mungkin belum update bahwa ternyata ibu kotanya ada di Banjarbaru. Nah, itu tugas pemeriksa fakta di situ. Dan hal lainnya misalnya ketika ada pernyataan narasumber yang harus diverifikasi. Jadi tugas pemeriksa fakta adalah pemeriksa fakta akan menelpon narasumber itu untuk memastikan apakah benar reporter kami yang bernama A gitu ya mengontak bapak atau ibu untuk kepentingan wawancara ini. Ketika sudah dipastikan iya benar, maka berani untuk ditayangkan, karena memang proses mekanisme jurnalistik di Amerika ya itu sangat-sangat ketat ya. Tapi aku juga belum tahu perkembangan media online di Amerika sana, apakah ini juga berlaku untuk tulisan-tulisan yang online yang sifatnya breaking. Tapi secara umum adalah memang benar gitu ya, bahwa dalam jurnalistik ya, analisis, cek, dan verifikasi sumber itu memang penting dilakukan, dan ini memang bagian dari elemen jurnalisme di Bill Kovac dan tim Rosenthal. Ini kayaknya jadi semacam ya kitab suci ya, tanda kutip ya, untuk kerja-kerja jurnalistik. Nomor 3 adalah disiplin verifikasi. Tapi kalau kita lihat memang di Indonesia kan belum ada bagian dari pemeriksa fakta tersendiri gitu ya. Nah, makanya sejak awal kita menekankan ke reporter pentingnya akurasi gitu ya, dan editor juga jadi ujung tombak untuk mengoreksi kerja reporter. Terus karena tidak semua media punya alur edit yang berjenjang ya, ini juga kadang-kadang artikel kan rawan ya, ada pembentukan opini atau misleading dan segala macamnya. Tapi di sini pentingnya semacam kesadaran ya bagi setiap jurnalistik bahwa tugas pemeriksa fakta itu harusnya sudah terinternalisasi ya dalam kerja-kerja jurnalistik. Jadi misalnya kayak ada yang bilang di luar hujan gitu kan, dan satu lagi bilang hujan, tugas kita itu bukan mengutip keduanya, tapi untuk mengecek apakah di luar itu benar-benar hujan atau faktanya seperti apa gitu ya. Nah, terkait ini juga menarik ya, program cek fakta kan kalau di luar negeri gitu ya, bahwa cek fakta itu sebenarnya kalau kita lihat berkelindan dengan kegiatan politik di Amerika itu sendiri. Bahkan ketika Pilpres 1988 ya, ketika Ronald Reagan maju kalau nggak salah ya, itu sudah mulai ada kesadaran tuh di jurnalis-jurnalis di Amerika bahwa sebenarnya pernyataan narasumber itu dalam kampanye-kampanye politik penting untuk diverifikasi.
dan ini juga semakin berlanjut ya di pemilu-pemilu berikutnya, hingga akhirnya kemudian terbentuk pointer dan lembaga-lembaga cek fakta lainnya. Nah, kalau di Indonesia memang sebenarnya lagi-lagi kalau kita lihat timeline-nya terkait juga dengan kegiatan politik ya. Kalau kita lihat sebenarnya dari era 2014 kan sudah banyak hoax-hoax yang beredar kan. Bahkan ada kasus-kasus yang menyita perhatian kan, yang obor rakyat itu dan segala macamnya, dengan isu-isu yang bombastis lah, yang Jokowi Cina dan segala macamnya, Jokowi PKI, bahkan hadir di rapat-rapat PKI tahun 66. Itu kan sebenarnya sesuatu yang tidak masuk akal gitu ya, tapi banyak dipercaya masyarakat gitu ya. Dan informasi yang semakin melimpah di era digital ini gitu ya, jadi gangguan informasinya makin marak. Nah, ini yang membuat ada semacam kesadaran dari kita ya, insan-insan jurnalistik untuk ini kita perlu melakukan aktivitas khusus nih untuk meluruskan informasi sesat yang beredar di masyarakat. Kalau kita lihat di Pilgub DKI waktu itu memang marak banget ya. Salah satu contohnya adalah misinformasi terkait larangan menyolatkan jenazah ya seorang ibu gitu kan, di aku lupa di daerah mana, bahwa ternyata itu ada semacam misinformasinya, hingga kemudian wartawan melakukan cek fakta sendiri ke lapangan waktu itu ya, bahwa ternyata ada suatu miss yang kekeliruan yang sebenarnya fatal gitu ya, bahwa ternyata informasinya ini kemudian digoreng gitu. Dan kalau kita lihat hingga kemudian ya, ini berdekatan dengan program pemilu juga kan, akhirnya kita sadar bahwa ketika di Amerika mulai muncul tuh semacam IFCN dan segala macamnya, pointer semakin berkembang dan mengembangkan IFCN, di Indonesia pun mulai ada kesadaran tuh untuk bergabung dengan IFCN. Kayak ada beberapa media itu kan, Tirto, Liputan 6, Tempo, Kompas.com, dan Suara, yang saat ini terdaftar sebagai anggota IFCN. Tadi yang dibilang Mbak Elin itu catatan yang menarik juga. Kalau kita ingin melakukan ya bisa dibilang monetisasi program cek fakta, bergabung ke IFCN ini sebenarnya jalan yang inilah pintu masuk untuk mendapatkan banyak grant. Kalau memang kita ingin melakukan monetisasinya melalui grant atau beasiswa atau tawaran-tawaran pendanaan program ya. Dari 5 media ini juga kita bisa dibilang menjadi pintu masuknya lah, hingga bergabung dengan program third party fact checkingnya Meta ya, yang kalau teman-teman lihat ada red ya di setiap unggahan hoax yang dilakukan, entah itu Liputan 6, entah itu Tempo, entah itu Kompas.com, atau Tirto, atau Mavindo, yaitu karena syarat dari Meta itu yang pertama tergabung di IFCN ya. Dan kemudian juga kita melakukan kolaborasi ya di Indonesia. Selain media juga ada kader Mavindo ya, pemeriksa fakta independen, yang juga bergabung dengan IFCN. Semakin berkembang di Indonesia ini kolaborasinya, jadi tidak hanya media jurnalistik, tapi juga melibatkan lembaga AJI, AMSI, dan kolaborasi besar pertama yang kita lakukan itu pemilu 2019 ya. Dari sini sebenarnya bisa dibilang kolaborasi ini cukup menghasilkan dengan adanya dukungan pendanaan dari Google juga ya waktu itu ya, Google ini. Dan saya ingin berbagi tentang perkembangan cek fakta di Kompas.com ya. Sebenarnya prosesnya cukup panjang ya. Kita waktu itu ada tim pemantau isu viral di media sosial ya, tapi belum ada tim khususnya. Kita masih bergilir reporter news. Pada 2015 bergantian tuh, 1 minggu 1 orang bergantian, hingga kemudian dibentuk tim media sosial di Solo 2017 yang kita merekrut 4 reporter waktu itu. Nah, ketika tim medsos ini makin berkembang ya, waktu itu contohnya gini, ketika ada isu viral di media sosial, di saat beberapa media yang tidak melakukan klarifikasi gitu ya, kayak contohnya ada acara nikahan di pom bensin, tapi yang dilakukan tim medsos ini adalah kita berusaha mencari konfirmasi ke pihak-pihak terkait, entah itu Pertamina, entah itu Pemkap, entah itu Pemkot, tentang apakah benar kegiatan itu ada gitu ya, pernikahan di pom bensin. Nah,
hingga kemudian di saat tren sejumlah media bergabung di IFCN, kita pun ikut mencoba bergabung dengan IFCN gitu ya. Karena memang kolaborasi ini menarik ya, melibatkan banyak media dari berbagai negara, dari berbagai benua gitu kan, dan ini memang kolaborasi yang besar yang memang sebenarnya memperkuat model bisnis media yang bisa dibilang baru ya waktu itu ya. Nah, kemudian kita mulai bikin desk khusus cek fakta yang tadinya dari desk trend hingga kemudian menjadi cek fakta pada awal 2022. Selama ini memang di kompas.com yang bisa dibilang turut serta dalam bisa dibilang membentuk dan menjadi punggawa di cek fakta memang ada dua ya, aku sama Ingrid. Jadi memang sejauh ini dari tahun 2018 hingga saat ini gitu ya, memang yang terlibat dalam kerja-kerja teknisnya lebih banyak kami berdua, dan juga tentu didukung sama Redpel dan Pemret waktu itu ya, hingga masih berlanjut sampai sekarang. Nah, ini kondisi sekarang ya, tim cek fakta kompas.com. Jadi kita punya sebenarnya sekarang tinggal satu ya, karena satu baru resign, dan satu editor, 3 reporter, 1 desain infografik, dan 1 editor video. Ini kenapa saya ingin memperlihatkan ini untuk berbagi kepada teman-teman seperti apa sih produk cek fakta yang dihasilkan kompas.com yang nantinya bisa jadi menginspirasi untuk dimonetize gitu ya. Pertama memang yang dihasilkan kita membuat artikel debunking. Debunking ini kita membongkar hoax yang tersebar di media sosial ya. Yang memang paling sulit dalam proses ini yang pertama jelas saja mencari hoaxnya. Cuma ya menariknya dari artikel debunking ini adalah ketika kita melakukan produk debunking adalah kan kita kemudian terlibat dalam third party fact checking programnya Facebook tuh ya. Dan Facebook juga mensuplai sejumlah tools yang dibutuhkan kayak dashboard, monitoring, dan segala macamnya, dan ini sangat membantu ya. Dan memang produk debunking ini dengan kerjasama sama Meta itu cukup cukup membiayai program-program cek fakta yang ada di kompas.com lah ya selama 6 tahun terakhir ini. Dan ini juga debunking bisa dibilang jadi semacam basis awal kita untuk mengembangkan program berikutnya gitu ya. Terus berikutnya ada cek fakta pernyataan. Ini sebenarnya kita sudah melakukannya ya, kolaborasi itu di pemilu 2019. Tapi sejauh ini kayaknya memang belum banyak media yang konsisten melakukan cek fakta pernyataan ini gitu ya. Kayak misalnya ketika Pilpres kemarin kita mulai banyak melakukan cek fakta pernyataan kandidat, dan ini masih berlanjut juga ketika Pilkada saat ini. Apakah ini bisa dimonetisasi? Kita masih untuk menguji ini memang ini bukan bagian dari program third party cek Facebook ya, Meta, tapi kita rasa ini masih bisa mendapatkan potensi pendanaan dari IFCN ini, karena memang belum banyak media yang melakukannya di Indonesia. Dan waktu itu juga sudah mulai ada wacana ya dari Blikomang untuk kita berkolaborasi lagi untuk bisa dibilang untuk mendapatkan pendanaan khusus. Ini sebenarnya ide yang menarik juga ya, karena kita pernah melakukan kolaborasi ketika pemilu 2019 dengan AJI dan The Conversation juga waktu itu. Terus ada juga artikel pre-banking. Artikel pre-banking ini sebenarnya berbeda dengan debunking ya. Debunking kan hoaxnya sudah muncul. Nah, kalau pre-banking ini kita memberikan informasi sebelum hoax itu muncul. Jadi kita sudah wanti-wanti. Ini biasanya nih kalau jelang-jelang Oktober ada hoax apa aja gitu kan, atau kayak 30S pasti kita tahu lah akhir September nanti bakal ada hoax PKI, ini siap-siap aja gitu ya. Atau kayak kita memberikan informasi sekarang lagi banyak loh hoax penipuan atas nama bank, ini ciri-cirinya, dan ternyata itu benar kan, ciri-ciri yang muncul seperti itu, dan masyarakat sudah bisa mengantisipasi. Ini lebih jadi vaksin sih. Dan ini kenapa penting aku tekankan ya, karena artikel pre-banking ini bisa jadi pintu masuk jika memang kita ingin melakukan campaign-campaign ya ke masyarakat. Dan kalau campaign ini kan saya rasa juga masih banyak ya entitas-entitas
sipil ataupun dari pemerintah yang bisa mendukung kegiatan-kegiatan ini gitu ya. Meskipun sebenarnya kalau ada di IFCN penekanannya jelas ya, pendanaan untuk kegiatan cek fakta jangan sampai mempengaruhi penulisan di debunking gitu ya, di artikel debunking. Makanya pendanaan yang sifatnya offline kita juga tetap pastikan bahwa independensi artikel kita tetap dijaga, karena tadi yang Mbak Elin bilang benar juga, sudah ada penawaran dari berbagai perusahaan, misalnya ketika ada suatu isu isu tertentu lah kayak mobil listrik atau nikel dan segala macamnya, atau ada suatu perusahaan yang dituduh merusak lingkungan itu kan. Nah kita didekan itu, bisa nggak Kompas.com bikin artikel untuk mengecek ini benar nggak sih faktanya ya, walaupun perusahaan itu memberikan kesempatan ke kita ya, bebas ya silakan, yang penting temuannya seperti apa yang ditulis aja, tapi kita nggak bisa karena memang kalau artikel debunking kita menjaga independensi itu. Bahkan IFCN itu bisa dibilang aktif mengawasi artikel kita. Kita pernah dulu ketika bikin artikel tentang lowongan kerja kalau nggak salah dari pemerintah atau hoax dari bank gitu kan, yang mengatasnamakan bank. Itu IFCN bisa nanya tuh, ini apakah artikel ini didanai atau bukan. Akhirnya kita jelaskan bahwa banyak orang yang tertipu bahwa ini scam gitu kan, korbannya kehilangan banyak kerugian materi yang dihasilkan, dan akhirnya IFCN menerima, dan IFCN melakukan kontrol itu gitu loh. Makanya kita bisa memastikan bahwa walaupun kita bisa mendapat pendanaan untuk aktivitas offline gitu ya, kita pastikan artikel-artikel yang dihasilkan itu tetap independen ya. Terus kalau ini data dan fakta, memang ini sebenarnya belum optimal ya. Ini Kompas.com kita menjaga-jaga kalau memang kita ingin mengembangkan jurnalisme data, tapi ini bagian dari ini sih, mengasah kepekaan kita terhadap data kan, bagian dari fakta itu kan juga data ya, dari untuk mengasah skill reporter dan editor juga untuk mendalami cara mencari data tuh di mana sih. Nah ini juga penting mengapa kita mengadakan ini subdesk ini ya. Terus ada sejarah dan data. Ini menarik karena masih banyak suatu mitos atau peristiwa sejarah yang jadi polemik, kayak misalnya apakah benar ketika 30S itu jenazah 7 jenderal itu disilet-silet, bahwa ternyata kan ada ada dokumen otopsi bahwa tidak ada luka penyiksaan dan segala macamnya, atau kayak mitos-mitos yang menarik di masyarakat lah, Loch Ness dan segala macamnya. Ini sih salah satu cara juga ya untuk meningkatkan ketertarikan orang untuk membaca, ya bisa dibilang meningkatkan page view lah. Dan kemudian berikutnya media sosial, kita ubah materi-materi debunking ya menjadi ya lebih visual lah, lebih menarik untuk disimak ya. Jadi tidak hanya membaca, sekarang kan trennya memang Gen Z lah ya, walaupun sebenarnya bukan Gen Z aja ya, mungkin secara umum orang sudah mulai capek gitu ya dengan tulisan. Daya tahan orang untuk membaca itu semakin kurang gitu ya. Kita sajikan juga dalam bentuk infografik dan juga satu lagi video. Ini kayak video, nanti bisa dicek di faktakompas.com ya. Jadi kita ubah nih menjadi video gitu ya. Nah, format video pendek juga sekarang menarik ya untuk didalami ya. Dan kalau kita lihat ya, media sosial ini sebenarnya penting juga ya untuk dikembangkan, karena bisa dibilang salah satu model bisnis media kan mengambil AdSense ataupun bisa dibilang monetisasi dari platform media sosial ya. Walaupun sebenarnya di TikTok sekarang ada batasan ya, bahwa media tidak bisa melakukan monetisasi ya di TikTok. Nah, apalagi yang dilakukan kalau di Kompas.com ini catatannya ada Meta, third party fact checking program. Kita juga melakukan kolaborasi besar ya, bersama kolaborasi cek fakta di Indonesia dari berbagai kegiatan. Bersama Aji, The Conversation juga pernah melakukan cek fakta pernyataan kandidat dan tokoh politik. Dan ini yang ditawarkan oleh Trusted News Initiative BBC gitu ya. Jadi BBC menggandeng sejumlah media pemeriksa fakta di Asia Pasifik untuk
melakukan cek fakta bersama dan semacam semacam alert kali ya ketika ada media yang diimposter gitu. Ada orang yang meniru BBC, ada orang yang meniru NHK, ada orang yang meniru Kompas.com. Kita kasih alert dan mereka akan mempublikasikannya di platform masing-masing. Nah, ini kegiatan offline yang sudah dilakukan, misalnya kayak cek fakta Goes to Campus ya. Kita beberapa kali ke kampus-kampus, dan juga ada di Gegas RI. Gegas RI ini bagian dari kegiatan besar KG Media ya. Kita sering dilibatkan juga karena memang waktu itu temanya adalah kan jernih memilih ya, salah satu tagline di grup KG Media. Dan kita juga pernah bergabung dengan sejumlah lembaga atau LSM kayak misalnya Wahana Visi Indonesia mengajak antisipasi hoax bencana ini terhadap korban-korban banjir di Jakarta ya, karena kan banyak banget hoax bencana, dan ini sebenarnya bisa dibilang Jakarta itu menjadi pelopor. Kita mencoba untuk mengembangkan lain di daerah bencana yang lain yang terbahaya itu kan sebenarnya kan daerah-daerah yang ancaman gempa dan tsunami ya, dan ini sedang diupayakan untuk terus berjalan gitu ya, terus continue. Terus berikutnya ini model bisnis yang dikembangkan media saat ini, kan ada yang berbasis page view ya. Itu mengapa di Kompas.com masih tetap ada sejarah dan fakta. Kita berharap model bisnis page view ini masih bisa dikembangkan di program cek fakta gitu ya. Jadi selama ini kan orang mengaitkan hoax, cek fakta itu dengan hoax, dengan kabar bohong dan segala macamnya, yang seolah-olah tuh kayaknya itu monoton gitu ya. Tapi kita berusaha menjaga agar ya secara keterbacaan tetap menarik lah, karena kan model bisnis page view juga masih dikembangkan media saat ini. Dan yang kemudian yang kedua, monetisasi konten yang kayak tadi, makanya kita ubah artikel di Bangki ke dalam bentuk video, dan ini sejumlah media cek fakta juga banyak yang melakukannya juga ya, karena kan ini juga salah satu upaya untuk mendapatkan ya bisa dibilang model bisnis yang klasik lah. Nah, ini yang berbasis riset menarik ya. Kalau kita lihat kan sebenarnya banyak banget pendanaan dari riset-riset cek fakta ya. Kita berusaha mengembangkan ini juga, cuma ya saat ini memang kalau kita lihat untuk mengembangkan riset, kendala memang SDM ya. Cuma ini bisa dipikirkan gimana caranya bisa mengembangkan program ke situ. Terus yang menarik lagi adalah berbasis komunitas. Ini karena kita bisa melihat komunitas yang bisa dibilang niche lah. Kayak misalnya ketika ada hoax kesehatan, komunitas apa yang bisa disasar gitu ya. Ketika ada hoax mengenai phishing bank gitu ya, atau terkait AI, komunitas apa yang bisa diajak kerjasama. Ini masih bisa dipikirkan gitu ya, untuk dikembangkan, untuk dimonetisasi. Terus juga yang berbasis event. Kita berusaha mengembangkan acara apa sih yang bisa dikembangkan dari program cek fakta, tapi dalam sebuah acara gitu. Aku rasa masih banyak ini yang masih banyak celah gitu ya, dan ini memang membutuhkan kreativitas kita gitu ya, dan juga perlu menambah wawasan dari apa yang dilakukan pemeriksa fakta, nggak cuma di Indonesia tapi juga di belahan dunia lain kan. Banyak hal-hal menarik yang dilakukan. Kalau teman-teman ada yang pernah ikut Trusted Media Summit gitu ya, tahun lalu di Singapura, ada banyak ide-ide yang menarik, kayak misalnya camping dengan dokter untuk membedah hoax vaksin. Wah, itu menarik banget gitu ya. Ini atau juga inspirasi dari lembaga lain. Kompas.com sadar gitu, masih banyak kekurangan, makanya kita melihat ada sejumlah kelebihan dari lembaga lain yang memang perlu diintip lah untuk ditiru gimana caranya kita bisa ikut mengembangkan juga. Kayak Mavindo itu bagus banget untuk pengembangan komunitasnya, juga riset-riset cek faktanya bagus gitu ya. Kalau Liputan 6 itu tadi memang entah kenapa saya selalu merasa ini gimana sih Liputan 6, cara apa yang dilakukan hingga selalu bisa nembus dapat grant gitu ya. Tapi ya Mbak Elin tadi sudah menjelaskan gitu ya apa yang dilakukan. Terus juga kalau Tempo jejaringnya kuat banget hingga banyak kegiatan yang dilakukan ya. Terus kalau di beberapa ide di Trusted Media Summit waktu itu adalah ketika di Filipina ada yang menggandeng konten kreator untuk pengembangan program cek fakta. Ini dia bisa dapat sponsorship dari ini ya, dari pihak ketiga ya. Terus ada juga yang membuat hackathon gitu ya, itu menarik juga ya.
untuk games cek fakta seperti apa yang bisa dilakukan, atau yang di India juga mengandeng dokter untuk bikin bootcamp disinformasi COVID-19. Ini beberapa catatan sih yang aku catat dari Transmedia Summit 2023, dan ya bisa dibilang menggelitik lah apakah kita bisa melakukannya di sini. Ya itu catatannya sih satu sih, kita perlu kembangkan kreativitas untuk program cek fakta. Apa sih yang bisa kita lakukan, dan lagi-lagi memang yang terpenting itu adalah kolaborasi ya, dan kita bersyukur karena Indonesia kita punya iklim kolaborasi yang cukup kuat ya. Ada beberapa negara juga kayaknya berusaha untuk meniru apa yang dilakukan Indonesia, dan sebenarnya kalau tadi memang untuk beberapa lembaga cek fakta saat ini sangat terbantu dengan kehadiran kita gitu ya, atau keanggotaan kita di IFCN. Cuma ini sebagai catatan juga buat teman-teman bahwa di Malaysia, ini koreksi ya kalau salah ya, tapi kayaknya mungkin tidak ada ya yang masuk sebagai anggota IFCN, tapi tetap punya banyak kegiatan cek fakta yang ya bisa dibilang berkelanjutan. Nah, berikutnya sih lebih enak memang kita kembangkan diskusi ya. Untuk kita aku kembalikan lagi ke Mbak Rini ya. Makasih Mbak Rini. Oke, terima kasih Mas Bayu Galih. Aku baru tahu loh, kupikir media daerah aja nih yang selama ini selalu melihat misalkan media nasional, ini kenapa Liputan 6 dapat grade, Kompas dapat, Tempo dapat. Ternyata media nasional sana juga saling mengintip ya. Iya. Jadi Kompas sama Liputan 6 saling mengintip. Oke, baik teman-teman, kita punya waktu sekitar 45 menit, kita buka untuk sesi diskusi. Silakan yang ingin mengajukan pertanyaan atau memberi komentar ataupun memberikan insight lain boleh angkat tangan ataupun open mic, atau jika tulis di kolom komentar juga boleh. Silakan. Oke. Ini ada pertanyaan. Oh, sebentar. Oh, belum. Ya, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, mungkin ini ada beberapa catatan saya yang ingin saya perdalam untuk kedua narasumber. Yang pertama buat Mbak Elin. Jadi silakan ya teman-teman yang ingin bertanya boleh raise hand, kemudian atau boleh tulis di kolom komentar atau langsung open mic ya. Yang ingin saya perdalam Mbak Elin, untuk bergabung ke IFCN, apakah persyaratannya itu, karena kayak kami juga pernah ya untuk join ke sana, tapi memang kok persyaratannya agak berat. Nah mungkin ini teman-teman juga ingin tahu lebih banyak. IFCN ini sebenarnya lembaga apa? Karena yang kita tahu untuk cek fakta biasanya selain pointer ya kalau nggak salah ya, itu adalah IFCN yang sering banget ngasih grant ataupun program-program. Nah ini untuk bergabung ke sana, apakah ada syarat-syarat khusus yang itu mungkin masih belum dipenuhi oleh teman-teman yang ada di daerah atau teman-teman media yang lain? Itu Mbak Elin. Kemudian kalau untuk Mas Bayu, mungkin yang ingin saya perdalam lagi adalah kalau di Kompas tadi kalau saya lihat bisnis untuk monetisasi di cek fakta itu ada ya, itu tadi ada berkisar pada soal page view, kemudian juga riset, komunitas, event, kemudian yang satu adalah monetisasi konten. Pertanyaannya untuk yang monetisasi konten, apakah ini juga bisa menggandeng institusi-institusi kayak pemerintahan maupun pihak swasta? Itu dulu Mbak Elin, dua itu. Sebelum nanti aku akan masuk ke pertanyaan, tadi ada teman yang sudah menulis juga di chat box. Silakan Mbak Elin. Terima kasih Mbak Rini. Syarat IFCN. Kalau dilihat dari dulu itu yang pertama kali masuk sebagai anggota IFCN itu adalah Tirto. Jadi waktu itu kami alhamdulillah yang kedua setelah Tirto. Jadi memang prosesnya tidak gampang karena untuk Liputan 6 sendiri kita sampai 3 kali pengajuan. Satu pengajuan ditolak, satu revisi ditolak juga. Kami harus mengajukan lagi, jadi 2 kali pengajuan, tapi 3 kali sebenarnya kita 3 kali pengajuan, 2 kali yang bayar sebenarnya waktu itu karena kayak bayar ini ya. Jadi memang susah sekali karena memang kita harus membuktikan bahwa kita komit ya, ada komitmen, kemudian kita harus membuktikan ada kanal cek fakta, diperiksa juga sama IFCN apakah benar ada kanalnya. Kemudian ada kanalnya, apakah ketika dibuka, apakah isinya itu beritanya cek fakta dengan metodologi tertentu atau dengan campur dengan berita lain gitu kan. Itu dicek juga. Kemudian dicek juga kita harus declare apa kita netral atau tidak. Kita juga harus declare apakah kita itu sumber pembiayaan kita dari mana aja.
Itu harus di apa namanya? Kita harus jadi ketika kita mengklaim sesuatu dan ada buktinya, mengklaim sesuatu ada buktinya dan lain-lain. Jadi memang agak ribet untuk pertama kali, apalagi waktu tahun itu. Dan kami juga sekali lagi bersyukur banget, memang benar kata Mas Bayu, kolaborasi di Indonesia itu luar biasa karena terus terang kami dibantu juga sama teman-teman Tirto. Minimal dari sisi informasi loh. Bingung kita kan isinya gimana atau gimana gitu kan. Waktu itu kami berdialog dengan teman-teman Tirto dan mereka juga open gitu untuk itu. Dan nextnya juga kami juga melakukan hal yang sama. Kami open ketika teman-teman ada yang ini gimana sih kalau gini membuktikan ini dan lain-lain, kita juga open di situ. Jadi memang untuk IFCN sendiri memang agak tricky dan sejauh ini masih 6 yang jadi anggota dan mereka memang belakangan agak membatasi karena memang terlalu banyak ya. Jadi agar kualitasnya terjaga dan juga pengawasannya lebih bagus, jadi memang agak dibatasi. By the way, pointer sama aja dengan IFCN sih Mbak. Jadi memang awalnya pointer. Jadi memang dan itu kebanyakan grandnya itu bukan grand yang kompetisi ya kalau dari IFCN ya. Mereka bekerjasama dengan Meta, dengan Google, dengan yang lainnya untuk kompetisi. Kemudian kalau untuk yang Meta itu juga mereka komplainnya, kita juga ada beberapa hal yang harus kita penuhi nih ya dari sisi Metanya juga, dan juga kita harus declare juga siapa yang bisa akses dashboard dan lain. Memang agak jelimet sih, tapi lama-lama sesuatu yang berat gitu, sesuatu yang membingungkan itu ketika kita konsisten jadi biasa gitu kan. Makanya konsistensi saya bilang one of the key kalau kita memang mau mengembangkan cek fakta gitu kan. Jadi memang dari situ kemudian kita terbiasa dan kemudian terbiasa juga untuk mengikuti aturan main yang berlaku tidak hanya di Indonesia tapi juga di internasional. Jadi Mas Bayu sempat menyinggung, kok bisa liputan 6 dapat terus? Ya kami juga surprise gitu. Kami awalnya dapat pertama surprise banget ya dan senang banget tuh masa pandemi gitu kan. Jadi penyemangat juga. Kemudian juga dari dapat kedua, ketiga, keempat itu jadi semacam kayak sesuatu yang buat kami tantangan. Jadi makanya tadi sudah membagikan apa sih yang bisa liputan 6 bisa lakukan. Pertama konsistensi. Konsistensi kita dalam melakukan cek fakta, konsistensi kita untuk membuat konten yang berbeda, konsistensi kita untuk menghasilkan hal baru dan inovasi, konsistensi kita untuk bekerja sama dengan pihak lain. Jadi tidak ada kerjasama yang terputus sekarang. Gitu. Kita bekerja sama dengan pihak A, B, C dari bertahun-tahun gitu kan. Dan juga konsistensi juga untuk melihat apa sih yang bisa kita lakukan. Jadi memang kalau di liputan 6 itu saya masih ingat tahun 2023 ketika kita ulang tahun itu kita bersepakat waktu itu almarhumah Mbak Irna Kristiawati. Beliau kemudian kita bersepakat ya bahwa salah satu tagline liputan 6 adalah setiap ada fakta. Artinya meskipun sama dengan Kompas, sama dengan Tempo, sama dengan media yang lainnya, di liputan 6 itu kalau kita lihat siapa sih fact checker liputan 6? Kita cuma 3. Fact checker cuma 3 gitu kan. Mereka menggarap banyak hal. Jadi fact checker kita itu kerjanya nggak cuma ngedebang atau bikin berita pre-banking ya. Mereka jadi pembicara. Mereka ngisi acara dimanapun. Kita diundang sama ibu-ibu RT datang loh Mbak untuk memberikan edukasi dan literasi. Mereka juga bikin video, mereka konseptor juga. Jadi fact checker di liputan 6 itu luar biasa kerjaannya, repot gitu kan. Dan satu hal kenapa kita bisa melakukan itu semua adalah kita dengan tagline itu setiap ada fakta itu dicek di liputan 6, cek fakta bukan hanya kerjaannya orang cek fakta. Bukan hanya kegiatannya fact checker, bukan hanya kegiatannya teman-teman kanal cek fakta. Tapi di liputan 6, cek fakta adalah kegiatan kita semua. Kita nggak mungkin bikin konten kalau tidak ada kerjasama dari teman-teman cek fakta dengan teman-teman multimedia misalnya. Atau kita nggak bisa bikin sesuatu yang campaign kalau kita nggak kerjasama sama teman-teman sosmed. Itu kenapa kemudian kolaborasi juga bagian dari yang paling penting. Ya kemudian kenapa kami menang terus, yaitu kolaborasi, konsistensi, dan yang ketiga kreativitas. Itu sih. Itu Mbak. Oke. Mbak, boleh nyambung dikit. Itu kalau bergabung ke FCN ada urusannya juga nggak dengan verifikasi Dewan Pers dan lainnya gitu? Medianya harus syarat udah terverifikasi gitu. Yes. Jadi sebagai media kita harus diakui. Sebagai perusahaan media kita harus diakui. Artinya mungkin tidak hanya sekedar dari Dewan Pers, tapi juga ada akta penilaian perusahaan. Oke. Karena gini, ada beda ketika media itu kita kan media bisnis ya. Kita bisa bilang bahwa kita bukan bisnis, kita non profit organization. Dengan NGO misalnya, Mavindo dan teman-teman yang lain. Ini
profit and non profit gitu kan. Jadi memang untuk kita yang bagian dari industri media itu sendiri syaratnya luar biasa banyak. Gitu. Lebih banyak mungkin dari teman-teman yang ini. Bahwa kita harus buktikan bahwa kita at least netral. Kalaupun kita nggak netral, kita harus buktikan bahwa kita juga dalam apapun afiliasi kita ke partai parpol atau tokoh tertentu, kita harus membuktikan bahwa itu kita tidak akan mengganggu. Itu juga harus ada buktinya, tidak hanya sekedar kita declare atau sudah kita mengakui hal tertentu. Itu sih Mbak. Oke, baik Mbak Elin, terima kasih. Sekali lagi saya mengingatkan teman-teman, boleh raise hand, open mic, ataupun tulis di kolom komentar jika ingin bertanya lebih lanjut. Sekarang ke Mas Bayu Gali. Pertanyaan tadi, monetisasi konten. Apakah ini juga memungkinkan dari pihak swasta ataupun institusi pemerintah bergabung dalam program-program tadi cek fakta? Jadi begini sih, kalau di kompas.com ya, pertama kalau monetisasi konten kita kan masih cara yang klasik dalam arti pengembangan dari AdSense dan segala macamnya ya. Tapi masih memungkinkan dengan catatan begini. IFCN kan sangat mengawasi independensi konten kita ya. Ketika ada sebuah, katakanlah lembaga, Kominfo misalnya, ingin mendukung kegiatan-kegiatan kita, itu bisa aja dilakukan ya. Tapi kalau di kompas.com mungkin jatuhnya akan lebih strategis Mbak, cara pengemasannya. Yang akan melakukannya adalah tim di kompas.com. Tapi tim cek fakta akan terlibat dalam bisa jadi kita yang tampil gitu ya, kita yang jadi kalau itu bisa dibilang misalnya kelas online, kita bisa jadi trainernya, itu bisa saja dilakukan gitu ya, selama kita bisa bukan menyiasati ya, sebenarnya kita memahami juga bahwa IFCN sangat-sangat menuntut independensi ini, dan memang tadi benar yang dibilang Mbak Elin ya, tidak cukup hanya dengan declare, makanya ada sejumlah kanal yang mereka awasi secara ketat kan ya, dari sisi konten, apakah ada pihak yang lain di sini. Dan memang tadi juga sekalian nambahin untuk soal IFCN ya, kita kan ada assessment tiap tahun ya. Assessment tiap tahun itu mereka sangat-sangat concern terhadap hal-hal ya, bahkan kayak 2 tahun lalu misalnya, itu aku agak lama berurusan ketika mereka menjawab bagaimana caranya jika ada kesalahan dari kompas.com ya, gimana cara koreksinya. Itu ya kita harus akhirnya menjelaskan gitu kan, bahwa koreksi diatur di undang-undang pers secara seperti ini, karena mereka memang sangat-sangat concern ya dalam bisa dibilang independensi cek fakta. Tapi kan berarti nggak bisa ya, selama untuk itu program edukasi, selama itu untuk program-program yang bisa dibilang tidak terkait dengan independensi artikel ya, aku rasa yang masih bisa aja dilakukan. Oke. Ya, baik Mas Bayu. Silakan teman-teman, sambil menunggu ini ya, beberapa pertanyaan atau komentar dari teman-teman, saya bacakan. Ini sudah ada yang masuk di chat box dari Mas Felix. Langsung dari Mas Felix. Saya bacakan, kalau dianggap jadi bahan, apakah kolaborasi dengan CSO dalam pembuktian disinformasi bukan garis api bagi fact checker? Kalau bukan, bisa jadi model bisnis kolaborasi. Mohon tanggapan Mbak Elin, sang jagoan cek fakta. Mungkin Mas Bayu juga nanggepin. Silakan Mbak Elin. Waduh, ini kerjasama dengan CSO ya? Iya. Oh, kita kalau nggak ada kerjasama itu kita nggak bisa ngapa-ngapain Mas Felix. Jadi memang kita itu, Liputan 6 itu kita sejak tahun 2019 itu kita sudah menggandeng publik. Kita punya komunitas. Okay. Dari komunitas itu kita bekerja sama dengan pihak lain, universitas, dengan CSO dan lain, banyak sekali teman-teman kita. Yang itu sebenarnya kekuatan juga backbone-nya Liputan 6 adalah kolaborasi itu sebenarnya. Jadi memang nggak masalah juga gitu. Kita juga beberapa kali pernah kerjasama untuk grant ya dengan beberapa CSO juga nggak masalah. Jadi memang sebenarnya justru itu yang mungkin jadi peluang kita sih. Jadi bagaimana menguatkan kita, karena kan sekali lagi kita nggak bisa sendirian. Sama ketika Liputan 6 bekerjasama dengan cekfakta.com gitu. Karena kita sadar, semua yang bekerjasama dengan cekfakta.com semua sadar bahwa kalau kelawan hoax kita sendirian ya kalah gitu loh. Sama ketika kita juga ketika kita di media itu kita juga harus bekerja sama agar lebih kuat lagi, karena nggak mungkin kalau nggak dilakukan
dengan teman-teman gitu. Jadi kerjasama itu sekali lagi, kolaborasi itu sekali lagi adalah backbone dari apa yang kita lakukan, dan kolaborasi itu juga memungkinkan kita melakukan banyak hal yang awalnya kita anggap gak mungkin gitu. Itu sih Mas Felix. Jadi itu kita disarankan gitu. Oke, baik. Ke Mas Bayu Gali, ini pertanyaan Mas Felix yang lain nih. Jadi Mas Felix borong pertanyaan yang pertama nih. Kolaborasi dengan pihak CSO menjadi sangat menarik. Banyak CSO punya data dan informasi terkait isu tertentu. Bisakah Cek Fakta memainkan peran kunci sebagai pembuka hoax yang disampaikan pejabat publik? Misalnya pejabat Kemenaker yang bilang tidak pernah ada TKI atau tenaga kerja Indonesia yang bekerja di TIR di bawah Indonesia. Apakah ini bahan cek fakta bisa jadi bahan cek fakta juga? Ya. Gimana, Ya, Mas Bayu? Ini sebenarnya yang dibilang Mbak Elin itu sangat-sangat benar ya Mbak ya. Cek fakta itu memang butuh kolaborasi besar ya. Jadi bukan hanya 1-2 media atau 3 media aja, tapi juga membutuhkan banyak bantuan banyak pihak. Kalau CSO apalagi selama ini kan yang punya data kan CSO ya, karena CSO itu sangat-sangat concern dengan isu-isu yang bisa dibilang sifatnya lebih niche lah. Kalau ICW punya data korupsi kan jelas ya. Atau ketika kita mau nanya soal keterwakilan perempuan, pasti ke Perludem, datanya mereka ada kan ya. Termasuk juga ketika tadi tenaga kerja Indonesia ke lembaga yang lain, ini memang sangat-sangat diperlukan. Makanya untuk cek fakta pernyataan publik ini ya, ini kan sebenarnya belum banyak yang di Indonesia kan masih belum banyak nih, masih sejauh ini masih dibunking konten hoax ya. Kurasa ini jadi celah yang sangat apik buat dikembangkan di kedepannya gitu ya. Dulu kita pernah mencoba ya ketika Pilpres ya dengan Aji dengan The Conversation. The Conversation kan menghadirkan sejumlah panelis yang memang akademisi ya. Tapi kalau dipikir-pikir juga akhirnya kita melibatkan CSO karena apa? CSO yang selama ini concern untuk mencari data gitu ya. Karena memang mereka bergelut di bidang-bidang yang sifatnya khusus itu. Aku rasa nggak ada masalah sih. Dan kalau garis api sebenarnya lebih ke bisnis ya. Kalau dengan CSO kan lebih ke kerjasama kolaborasi ya, bukan ke terkait bisnis ya. Toh kita punya misi yang bersama gitu kan, yang bisa kita lakukan sama-sama. Jadi bukan bukan transaksi kita dapat apa nih, lo dapat apa nih gitu ya. Tapi kita melakukan apa yang bisa dilakukan bareng-bareng gitu. Ya. Oke, Mas Bayu. Baik, sambil nunggu yang lain, ini ada pertanyaan juga menarik, mungkin mewakili juga nih pertanyaan dari teman-teman yang belum mempunyai tim cek fakta. Idealnya, butuh berapa orang untuk membangun tim cek fakta? Mungkin dari Mbak Elin dulu, baru nanti ke Mas Bayu. Silakan Mbak Elin. Idealnya memang ada orang khusus ya. Tapi untuk yang baru memulai, kita punya kolaborasi cekfakta.com. Cekfakta.com itu adalah komitmen kita bersama untuk pertama saling menguatkan dan saling berbagi. Jadi di situ ada konten-konten dari Liputan 6, konten-konten Kompas, konten-konten dari Tempo dan lain-lain. Jadi bisa dipakai juga buat teman-teman yang baru memulai untuk cek fakta. Tapi seiring waktu, karena saya yakin konsistensi adalah juga bagian yang sangat penting sebelum kita masuk ke tahapan yang lainnya seperti monetisasi dan lain-lain. Jadi sambil kita mengambil konten, tapi juga memperbaiki skill, menambah skill, kemudian melakukan sendiri program-program proses cek fakta di masing-masing newsroom. Karena gini sebenarnya, cek fakta itu juga kan ada pre-banking, ada di-banking gitu kan. Sebenarnya ini kalau kita lihat tren juga banyak berita-berita yang melokal gitu kan. Yeah. Teman-teman yang bisa melakukan cek fakta yang lebih melokal daripada teman-teman yang di Jakarta misalnya. Jadi kalau idealnya berapa tergantung kebutuhan, tergantung kemampuan. Tapi sekali lagi mungkin cara Liputan 6 bisa juga ditiru bahwa cek fakta itu bukan urusan 1 orang 2 orang. Tapi satu newsroom itu pun punya andil, punya peran, punya partisipasi bersama untuk membesarkan program cek fakta. Itu sih Mbak Rini. Jadi berapanya tergantung kebutuhan dan tergantung kemampuan. Di Liputan 6 aja kita cuma punya 3 fact checkers. Ada 1 managing editor, tapi jadi 1 data analis, tapi juga itu sebenarnya mereka juga mengerjakan hal yang lain gitu kan. Tapi yang benar-benar fokus itu 3 orang. Jadi memang itu jadi sekali lagi tergantung kebutuhan, tapi yang jelas kalau kita sepakat bahwa cek fakta adalah hal yang penting bagi newsroom masing-masing, bagi media masing-masing, maka pekerjaan cek fakta
saran saya tidak hanya dibebankan pada 1-2 orang, tapi kalau kita bicara soal program, itu berarti adalah komitmen dari media itu sendiri. Itu sih. Oke, baik. Di Mas Bayu, bagaimana? Ya, sebenarnya kan kita selalu ingin lebih ya. Ketika ada 3, kita pengen 5 gitu ya. Karena banyak hal-hal yang bisa kita kembangkan. Dalam arti, sebenarnya yang lebih terpenting kan jumlah sih, tapi kualitas fact-checkernya. Aku tuh sebenarnya kaget ya dengan teman-teman fact-checker di Kompas.com juga. 3 aja, tapi mereka bisa berkembang begitu cepat gitu ya. Dalam arti, tidak hanya dalam soal di banking, tapi juga akhirnya ketika tampil gitu kan, bikin video di banking, mereka lama-lama jadi semakin apa ya, nggak kaku gitu ya, bisa makin enak gitu di layar. Dan itu sebenarnya kan perkembangan yang butuh jam terbang juga ya. Memang sebenarnya kalau kualitas, aku rasa kita sebenarnya selalu pengen lebih. Walaupun sebenarnya untuk saat ini Kompas.com dengan 3 orang, kita bisa bilang merasa cukup lah, walaupun pengen bisa, kalau bisa 5 gitu kan, buat lebih ngembangin divisi lain, entah itu medsos, entah itu riset, dan lain-lainnya. Tapi yang penting juga lebih ke skill, dan memang kolaborasi nggak cuma dengan pihak lain ya, tapi di internal newsroom pun itu sangat penting, benar yang dibilang Mbak Elin tadi, karena banyak hoax yang sifatnya di daerah tuh, dan itu kan kita butuh kontributor di daerah di Kompas.com ya, yang untuk bisa memverifikasi itu juga, atau ketika isunya nasional, teman yang ngepost di istana yang bisa tolong bantu dong konfirmasi ini ke istana gitu ya, atau ke menteri ini atau menteri ya, pos-pos liputan terkait lah. Memang sebenarnya kalau dibilang jumlah itu kita akan selalu merasa kurang sebenarnya Mbak, karena kita paham begitu banyak potensi yang bisa dikembangkan, tapi dengan adanya 5 reporter atau 3 reporter itu bisa berkembang banget lah. Ya, dengan catatan yang penting sih peningkatan skill dan karakter-karakter yang emang orangnya kayaknya ini banget gitu ya, apa namanya, greget lah. Oke. Ya, baik. Kedua narasumber ini punya benang merah, jadi poinnya bukan pada jumlah orang, tetapi komitmen bersama seberapa penting menjadikan cek fakta itu menjadi agenda newsroom, dan yang kedua disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, saya langsung ke chatbox, sudah ada pertanyaan dari Bandung 103. Pertanyaannya, dalam konteks pilkada saat ini, di kota A ada 3 calon wali kota, anggap aja nomor 1, 2, dan 3. Ternyata hanya calon nomor 1 yang jadi korban disinformasi. Sebaiknya bagaimana ya proses debang agar tidak dianggap membela salah satu calon? Dari Adi, salam dari Bandung. Oke, silakan kedua narasumber bisa menanggapi. Jadi di kota A calonnya 3, yang jadi sasaran hoax itu hanya calon nomor 1 aja. Jadi kalau kita lama-lama debang nomor 1, dianggapnya nanti membela nomor 1. Nah ini gimana ini? Cara yang lebih smoothnya gimana nih, Mbak Elin? Silakan. Jadi ini sebenarnya sih, kalau kita bilang pasangan nomor 1, 2, 3 jadi hoax, buktikan dulu ada nggak hoax yang beredar. Jadi jangan sampai nggak ada hoaxnya kita bikin cek faktanya gitu kan. Jadi memang itu sebenarnya salah satu hal yang ini apa namanya yang harus dilakukan adalah apakah hal tersebut memang jadi perhatian masyarakat dan memang ada kepentingan publik di situ gitu kan. Jadi memang kadang-kadang gini, kalau misalnya 1, 2, 3 yang satu kena korban hoax gitu ya, kita taat pada apa yang beredar di luar gitu. Jadi kalau misalnya memang yang beredar di luar dan terbukti di masyarakat beredar itu kemudian pasangan tertentu ya kita akan debang gitu. Karena kita salah satu yang kenapa alasan kita memverifikasi A atau B adalah bahwa itu berita memang nyata tersebar di publik. Itu sih. Jadi memang kalau nggak ada berita yang tersebar atau hanya itu jangan cek fakta, sesuatu yang baru katanya gitu kan. Jadi sama tadi kita inilah kenapa kemudian kita mendebang kayak misalnya bank, lowongan pekerjaan dan lain-lain. Itu adalah sesuatu yang beredar di publik. Apa kita tahu bahwa itu kemudian merugikan orang lain gitu kan. Dan kalau misalnya pun gini, misalnya perang antara A atau B, negara A dan negara B. Apapun yang menyerang mereka hoax, itu terbukti bersalah gitu. Itu patut kita verifikasi dan patut kita untuk sebarkan hasil verifikasinya. Jadi jangan dibuat-buat kemudian tiba-tiba aku cek fakta ini, tapi kita harus juga di dalam artikel kita juga
apa namanya dilampirkan bukti gitu ya bahwa itu berkembang. Iya, atau mengapa kita memverifikasi ini karena ada berita A, B, C, D atau bukti apa gitu loh. Itu sih. Ada klaimnya lah. Oke, Mas Bayu. Nah, yang diserang nomor 1 terus, Mas, gitu. Ini sebenarnya kalau kita bicara soal keberimbangan ya, kita memakai prinsip keberimbangan dalam cek fakta pernyataan. Dalam arti kan memang harus diuji tuh pernyataannya. Tapi kalau ada yang debunking gitu ya, debunking berarti kan hoax ya. Itu ada banyak catatan, apakah ya pertama terkait kepentingan publik, terus yang kedua apakah reach-nya sudah sejauh apa gitu kan, apakah sudah lintas platform, dan yang ketiga apakah ini harmful atau bukan gitu ya. Aku rasa sih kalau memang itu memenuhi kriteria-kriteria untuk debunking ya gimana mau nggak mau harus kita bantah, walaupun mungkin dianggap menguntungkan salah satu calon. Tapi yang terpenting di sini kan yang tadi dibilang Mbak Ellen juga adalah seberapa merugikannya kontennya ada atau enggak hoaxnya, dan hoaxnya berbahaya atau enggak. Kalau memang berbahaya gitu ya, apalagi mengancam bisa jadi menimbulkan keterbelahan di masyarakat. Itu aku rasa sih sangat-sangat perlu didebang ya, terkait isu SARA, terkait yang hal-hal sensitif gitu atau merugikan orang lain. Misalnya suara orang itu dipakai jadi alat penipuan, itu kan harus kita debang. Untuk debunking aku rasa Kompas.com tidak terlalu memakai prinsip keterseringan ya. Iya, yang penting ada aja gitu ya, nggak perlu bahwa itu jadi konten hoax ada gitu ya. Iya, selama konten hoaxnya ada dan berbahaya ya kita debang. Tapi untuk cek fakta pernyataan kita memang lebih memilih ya udahlah senggangannya rata gitu ya. Itu biar lebih aman sih. Baru ini kalau misalnya kayak debat ya, kita konteksnya kita kan beberapa kali cekfakta.com kita debat langsung live ya. Itu baru saat itulah keberimbangan kita jaga gitu kan. Jangan sampai kemudian yang kita debang itu yang pasangan A aja atau C aja gitu. Jadi memang seperti itu. Tapi kalau konteksnya adalah berita yang tersebar, tapi benar kata Mas Bayu, bisa harmful buat masyarakat, bisa memecah belah masyarakat, bisa memprovokasi dan lain-lain, itu sih kita prioritaskan pasti. Meskipun dari itu kita tidak mempertimbangkan prinsip keberimbangan itu, keberimbangan dalam arti atau keadilan dalam arti semua harus dapat. Kalau memang nggak ada korban hoax ya bersyukurlah gitu kan. Atau mungkin biasanya gini Mbak Elin dan Mas Bayu, yang susah adalah jurnalis itu mencari bahan hoaxnya. Mungkin yang kita pantau di Facebook kita nemunya cuma hoax dari menyerang satu paslon, hoax 2-3, karena mungkin algoritma Facebook atau apapun kita nggak ke situ, kita jadi susah menemukan yang ke situ. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menemukan hoax-hoax yang beredar sebenarnya banyak di jaring media sosial kita. Kayak misalnya pengalaman saya sendiri, saya buka Facebook, praktis di timeline saya nggak nemu tuh hoax, karena mungkin saya juga nggak pernah kan yang ngurusin soal hoax. Nah ini gimana ini? Jadi gini Mak, sebenarnya gini, kita beruntung ya Mas Bayu dan saya, kami beruntung di Liputan 6, kami punya akses gitu ya untuk memantau apa sih yang lagi ramai dan lain-lain. Tapi sebenarnya sebelum itu pun terjadi, ketika kita membuat komunitas, Liputan 6 buat komunitas, itu sebenarnya buat itu. Karena kami paham keterbatasan masing-masing kita. Kami juga tahu bahwa kita ada filter bubble dan lain-lain di sosmed kita masing-masing. Itu kenapa kemudian kami membuat komunitas, sebenarnya tujuannya itu. Awalnya sangat simpel tujuannya. Jadi kami mendiseminasikan, komunitas kami itu melaporkan apa yang berkembang, gitu kan, di kotanya masing-masing, di daerah masing-masing, kepada Liputan 6, dan kemudian Liputan 6 juga berkepentingan mendiseminasikan apa yang kemudian kita verifikasi gitu kan. Jadi itu sebenarnya salah satu, jadi cara memantau itu memang ada berbagai tools yang bisa digunakan, tapi saya boleh bilang kami beruntung yang jadi partner Meta, dan salah satu cara juga solusi yang kami lakukan adalah itu, kami mengundang orang untuk melaporkan sebenarnya itu. Jadi kita bisa lihat dan kita bisa juga melihat bahwa ternyata hoax itu ya gitu-gitu aja, tapi kemudian bisa jadi yang daerah lain juga impor ke daerah lain dan lain-lain gitu sih. Oke, ya. Gimana Mas Bayu cara mencari hoax? Ya, kayaknya setiap kita ikut pelatihan datang ke pelatihan, setelah itu selalu kesulitan ya. Cara cari hoax itu gimana sih? Iya. Sebenarnya kita beruntung ya ketika kita bagian dari program cek fakta Meta ya.
Karena Meta kan menyediakan platform. Ini loh yang ramai sekarang. Berikut indikator apa namanya interaksinya sudah luas gitu kan. Dan ini ya kita rasa ini bisa nih langsung aja gitu kan. Kalau apalagi merugikan gitu kan dan harmful. Tapi gimana kalau memang nggak punya platform dari Meta gitu ya. Ini yang paling penting memang ketika ikuti kolaborasi itu, dan memang sebenarnya yang paling bisa dilakukan adalah kita membuka ruang apa namanya? Partisipasi agar publik bisa melaporkan jika melaporkan. Ya. Gitu ya. Dan itu juga sangat-sangat membantu kita kan. Dan lama-lama sebenarnya selain itu juga kayaknya reporter punya jam terbang ya untuk menelusuri grup Facebook mana yang biasanya melemparkan hoax gitu ya. Dan lagi yang lucunya kan bagaimana cara algoritma bekerja gitu ya. Ketika kita biasa mencari hoax di TikTok misalnya, besok berikutnya lagi video itu lagi akan muncul gitu yang sejenis gitu kan. Ketika kita like salah satu konten penipuan bank, besok ada lagi tuh. Ada lagi tuh. Bank daerah ya. Rasanya kayak gitu lebih jatuhnya ke jam terbang sih. Pada akhirnya itu akan terasa juga nantinya untuk mencari-cari hoax ya. Ya. Oke Mas Bayu. Oke, ini pertanyaan terakhir related dengan isu pilkada, kupikir. Sebentar lagi mau coblosan 27 November ya. Betul, dan kita ingin tahu nih dari sudut pandang kedua narasumber ini, untuk isu-isu pilkada, hoax yang berkait isu pilkada, apakah ini masih challenging? Apakah nanti juga akan makin beragam atau bagaimana? Ini menjadi pertanyaan terakhir kita ya, karena sisa waktu masih sekitar 5 menit. Silakan, aku ke Mas Bayu dulu ya Mbak Elin. Gantian. Silakan Mas Bayu. Ya, siap. Sebenarnya kalau kita bicara pilkada Mbak ya, ini kan ada sejumlah pemetaan nih, termasuk daerah-daerah yang memang kalau kita bicara apa namanya, konfliknya sangat-sangat besar gitu kan, dan sangat-sangat mengerikan. Kayak misalnya di Jakarta kan nggak terlalu ramai tuh, tapi ada pernyataan dari Mapolrekon yang perlu disimak gitu kan, karena ya kita memang harus, kita kayak sama-sama tahu ya bahwa dia kan bisa dibilang sangat-sangat bersifat teori konspiratif gitu ya, dan itu tetap kita jaga tuh. Dan misalnya kalau isu-isu kayak di Jawa Tengah, itu kan isunya sangat-sangat keras ya, bahkan cenderung ke arah personal. Lagi-lagi kita lihat juga nih, hati-hati, jangan sampai ruang privat itu kita masukin juga ya. Kalau masih challenging sih sangat-sangat challenging, karena kan kalau kita bicara peristiwanya juga bisa dibilang aneh-aneh. Ya, ada kabar duka juga dari Maluku gitu kan, ada calon gubernur atau calon bupati ya yang meninggal kan karena meledak kapalnya. Itu kan memang sangat-sangat kita waspadai apakah ada hoax yang menyusul, dan itu kan kecurigaan pasti macam-macam ya Mbak ya. Itu kita intinya sih perlu kita antisipasi bagaimana caranya agar tidak menjadi konflik yang menimbulkan keterbelahan di masyarakat gitu ya. Tapi memang karena saya kan selama ini basisnya di Jakarta, dan Jakarta kayaknya nggak terlalu ramai ya. Nah ini kita juga butuh baca-baca berita daerah gitu kan, atau komunikasi-komunikasi juga dari kontributor-kontributor di daerah, seberapa rawan sih di daerahnya masing-masing gitu ya. Karena kalau kita sudut pandangnya Jawa, nggak terlalu ini kayaknya ya, nggak terlalu rame gitu ya. Bahkan kemarin debat pilkada aja, Jawa Tengah sama Sumatera Utara kan nggak terlalu jadi perhatian masyarakat kan. Banten pun yang sebenarnya menarik gitu isu-isunya kan, tidak tidak begitu menarik perhatian di media sosial gitu. Dan ini aku rasa masih relevan, sangat relevan, apalagi yang sifatnya itu bisa dibilang sensitif ya, untuk isu-isu sensitif ya, perlu diwaspadai bersama juga. Oke, baik. Sekarang Mbak Elin, silakan Mbak Elin. Ya, hampir sama sih kita yang dilakukan oleh Mas Bayu dan Kompas, tapi juga yang kita sedang lakukan di pilkada ini kan kadang-kadang isu pilkada itu tidak sampai ke sosmed gitu kan, beberapa klaim dan lain-lain. Yang kita lakukan untuk pilkada kali ini agak berbeda, jadi kita lebih ke ini Mbak, edukasi dan pre-banking. Jadi seperti halnya misalnya soal kota kosong itu apa sih, gitu kan. Kemudian soal ini apa sih gitu. Jadi kita untuk virtual class kita jelang pilkada, saat pilkada, dan mungkin setelah pilkada itu kita akan fokus ke pre-banking. Pre-banking dengan menghadirkan ahli-ahli, misalnya Perludem atau KPU dari Bawaslu, soal ini loh
tata cara apa namanya, kalau misalnya sengketa bagaimana, kemudian begini loh cara main aturan main pilkada bagaimana. Karena hal yang sederhana seperti aturan main pilkada gitu misalnya, atau ketika ada dispute mau kemana aja dan lain-lain, itu aja orang belum banyak yang tahu atau lupa gitu kan. Jadi memang kita itu yang sedang kita lakukan. Dan untuk hoax seputar pilkada sendiri kita memang nggak terlalu banyak ya Mas Bayu ya, kalau nggak salah ya, ada tapi tidak terlalu seperti pemilu Ekstrim misalnya. 2019 kemarin. Ya, atau pemilu pun juga 2024 agak Nggak. turun ya. Ya, Jadi ya. mungkin Tapi gimmick aja, gimmicknya yang heboh. ya, jadi kalau mungkin dari tahun 2024 ini apa namanya, gimmick yang menonjol, sementara hoax mungkin mereka juga pikir-pikir, oh kalau gua hoax atau gua kalau di debat klaimnya terlalu apa namanya, terlalu melenceng atau terlalu bombastis, akhirnya bikinnya gimmick. Fakta, makanya pakai gimmick, jadi ada yang cek fakta. Tapi itulah apa namanya, kita juga melihat ada beda ya, perbedaan dengan pilkada maupun pemilu tahun ini, tapi kita masih waspada karena proses sedang berjalan. Dan yang kita juga waspadai adalah setelah proses pilkada itu seperti apa. Jadi kan akan banyak sengketa dan lain-lain, itu mungkin yang akan suara juga ya. Betul, akan gitu. Jadi kita mungkin saat ini untuk Liputan 6 kita fokus ke pre-banking, untuk edukasi dan juga selalu mengawasi konten-konten yang sedang ini. Tapi kalau untuk klaim pendukungnya A, B, kita nggak akan ke situ lah. Kita lebih ke soal yang berbahaya bagi publik dan apa namanya, kepentingan publik yang mungkin jadi bagian dari yang prioritas kami untuk cek fakta. Ya. Jadi poinnya ke kepentingan publik ya untuk dua narasumber ini. Baik, kayaknya acara sudah kita akhiri 16.50, lebih dari 10 menit dari jadwal yang sudah disediakan oleh panitia. Ada beberapa summary yang bisa saya simpulkan. Pertama, kalau terkait dengan bagaimana mengeksekusi konten, kedua narasumber ini sudah memberikan insight yang sangat menarik dan menjadikan konten cek fakta tidak hanya sekedar konten, tetapi ada ruang-ruang untuk bisnis, diantaranya adalah dengan mendapatkan pembiayaan dari grant ataupun dari beberapa meta third party platform, dan juga yang menarik lainnya adalah mengkolaborasi dengan event-event. Jadi cek fakta tidak hanya sekedar konten, tetapi ada event-event lanjutan yang itu masih terkait dengan cek fakta, baik itu berupa pelatihan, sosialisasi, maupun campaign ke masyarakat. Kemudian yang terkait dengan isu hoax, sekarang ini memang penguatan kembali ke komitmen dari newsroom masing-masing ya, bagaimana menempatkan cek fakta ini sebagai salah satu konten penting dalam ruang newsroomnya masing-masing. Jadi saya pikir buat teman-teman yang ada di Google Meet sore hari ini juga tidak perlu berkecil hati, bukan seberapa besar tim ataupun seberapa banyak tim yang terlibat dalam tim cek fakta, tetapi adalah bagaimana komitmen dari masing-masing newsroom menjadikan cek fakta ini penting. Dan sekali lagi, meskipun tadi hoax untuk pilkada ini cenderung menurun, tetapi itu masih menjadi tantangan karena proses politik ke depan juga masih panjang. Kira-kira itu summary yang bisa saya simpulkan. Terima kasih banyak buat Mbak Elin, Mas Bayu, insight-nya luar biasa, yang ini bisa menjadi penambah semangat buat teman-teman untuk bikin konten cek fakta di media masing-masing. Saya Rini, pamit undur diri, saya kembalikan ke Angelica Stefani. Silakan, Angel. Ya, terima kasih Mbak Rini. Ya, terima kasih Mbak Elin. Terima kasih Mbak Rini atas key takeaways yang diberikan dari diskusi hari ini. Terima kasih juga kepada Mbak Elin dan Mas Bayu atas pemaparan materi hari ini yang sangat menarik. Semoga semoga dari diskusi ini dapat membawa manfaat bagi teman-teman semua di wilayah masing-masing. Untuk saat ini acara sudah selesai, namun informasi dari kami mohon untuk mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat, silahkan diisi ya teman-teman, dan juga kita melakukan sesi foto bersama yang akan dipandu oleh rekan saya. Teman-teman kalau ingin membuka kamera silahkan, nanti akan dibantu untuk foto bersama. Mohon ditunggu sebentar. Apakah ada yang mau ingin open cam lagi atau hanya ini saja?
Oke. Oke, baik admin boleh dibantu hitungkan? Boleh. Ayo Mas, Mbak, ada yang mau open cam lagi? Masih ditunggu? Kalau sudah, saya foto ya. 1, 2, 3. Tahan. Oke. Terima Sudah. kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua Kak Eli. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Ya, terima kasih semua. Sampai Thank you. jumpa. Semuanya, terima kasih. Sehat-sehat semua. Makasih banyak ya Kak. Izin